Assalamualaikum, welcome to my channel. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Oke teman-teman, di video kali ini saya mau cerita-cerita sedikit ya. Saya mau sharing sedikit mengenai pengalaman saya dulu-dulu ya. Nah, tapi sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih sama teman-teman yang sudah mendukung channel Mama Filza ya dari awal sampai akhir, yang masih stay ya, yang masih setia menonton channel Mama Filza, yang sudah subscribe. Saya mau ngucapin terima kasih. Saya nggak bisa membahas apa-apa, saya cuma bisa doakan ya. Semoga teman-teman dilancarkan semua urusannya ya, diberi kemudahan di setiap kesulitannya, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin ya. Nah ini untuk doa kita semua ya. Mudah-mudahan semuanya apa yang teman-teman impikan, apa yang teman-teman cita-citakan semuanya terkabul. Pokoknya doa-doa terbaik buat teman-teman semua ya. Ini teruntuk semua ya, tanpa terkecuali ya. Yang subscribe maupun yang nggak subscribe. Tetap Mama Filza doain ya. Oke teman-teman, tanpa berbasa-basi, saya mau cerita sedikit ya. Ini seputar pengalaman saya dulu pas itu waktu kuliah ya. Jadi teman-teman, dulu itu kuliah itu di luar daerah, jadi saya harus tinggal sendiri ya. Jadi saya harus tinggal sendiri dan waktu itu saya ngekos. Jadi saya ngekosnya sendiri ya. Jadi ngekosnya itu di sebuah rumah, tapi di dalam rumah itu ada kamar-kamar. Jadi saya ngekosnya itu kamar per kamar ya. Jadi bukan rumah. Nah, waktu itu ya singkat cerita, wilayah kosan saya itu bisa dibilang Texas ya. Jadi dengar Texas saja itu sudah kayak gimana gitu ya. Dan itu rawan sama pencurian, orang kemalingan, kayak pelecehan gitu, tapi pelecehan jarang. Yang sering itu kemalingan, pencopetan ya, begal ya. Yang kayak gitu itu sering dulu ya. Nah, itu membuat saya takut. Terus dan pernah ini kejadiannya nyata dan saya alami sendiri ya, itu dua kali maling masuk di kamar kos saya. Yang pertama itu menurut saya paling parah ya, karena posisi dia masuk itu saya lagi tidur sama teman saya dan dia berhasil mengambil laptop teman saya ya. Dan saat itu saya benar-benar panik, saya benar-benar shock, nggak tahu mau bikin apa ya, nggak tahu mau buat apa. Ditambah lagi saya merasa bersalah sama teman saya karena laptopnya itu diambil dan saya benar-benar merasa bersalah. Nah, teman-teman bukan hanya itu, yang kedua kalinya kamar saya dimasukin lagi sama maling dan saya pulang-pulang dari kampus itu saya shock juga karena gembok pintu kamar saya itu dicongkel. Itu benar-benar saya shock. Dan alhamdulillah waktu itu ya teman-teman, nggak tahu ya, sebelum berangkat ke kampus itu hati saya itu tergerak untuk bawa barang-barang saya yang berharga ya, seperti laptop, yang dan lain-lainnya ya. Biasa laptop itu saya simpan aja, saya simpan di lemari ya. Tapi nggak tahu waktu itu saya mau bawa dan alhamdulillah ya, mungkin itu sudah firasat. Dan saya tanya ke teman-teman, ada yang lihat nggak orang masuk? Katanya nggak ada, karena mereka juga ya rata-rata sibuk ya di kampus ya. Kadang-kadang pulang itu sudah capek langsung tidur, kadang-kadang ada yang pulangnya itu hampir malam, habis maghrib, pokoknya macam-macam deh. Nggak sampai di situ ya teman-teman, saya hampir dijamret ya dua kali dijamret. Yang pertama itu di pasar, saya nggak bisa lupakan itu ya. Itu benar-benar pencurinya sudah ada di belakang. Itu membuka ransel saya ya pelan-pelan, tapi saya ngerasa kok kayak ada yang buka. Pas saya balik, dia masih pegang loh. Dia masih pegang besi ransel tas saya itu dan dia pergi berlalu begitu aja dan saya nggak bisa bikin apa-apa ya karena waktu itu saya baru datang di kota itu ya, jadi saya agak takut ya karena nggak ada siapa-siapa yang saya ini ya, yang saya tahu di pasar itu nggak ada siapa-siapa, jadi saya agak takut, jadi saya pun diam sambil istighfar, ya Allah, gimana tadi kalau saya sampai dijamret ya, sampai di ini ya dicopet. Tapi alhamdulillah enggak. Terus kejadian yang kesekian kalinya lagi di transportasi umum ya. Nah, itu juga sempat. Jadi teman-teman hati-hati banget kalau misalkan berada di kota besar, terus naik di transportasi umum itu biasa mereka itu berkelompok naik, terus mereka ada yang ngajak kita bicara, terus yang lainnya beraksi kayak gitu modusnya ya. Nah, tapi dari situ ya saya sudah
mulai hati-hati karena saya sudah benar-benar trauma ya teman-teman ya. Karena saya ini was-was ya. Saya mulai hati-hati dan saya berpikir, saya harus melakukan sesuatu nih. Harus ada untuk ini ya, perlindungan diri minimal, bisa memberikan kita jeda ya untuk berteriak atau apa untuk melawan ya kalau bisa. Nah, dan mulai saat itulah saya berinisiatif ya membuat, ini teman-teman. Jadi bukan disinfektan ya, bukan gel, bukan ya, tapi, saya membuat, sesuatu ya yang saya masukin di sini, ini cuma wadahnya ya, lalu saya semprot. Dan isinya itu adalah semprot merica. Jadi, saya ulek merica itu ya. Saya, belinya itu yang bijian, jadi saya nggak mau yang bubuk ya. Saya beli yang bijian, saya ulek sendiri, saya campur air, baru saya masukin di sini, di botol ini. Ini saya, buat 2, 1 di kos, 1 di, tas atau di kantong, sering saya bawa ya. Dan teman-teman saya tuh nggak ada yang tahu ya, saya bawa ini. Karena saya waktu itu masih malu ya kalau mau bilang, "Saya bawa ini buat jaga-jaga," masih malu. Jadi saya nggak ngomong-ngomong. Jadi saya aja yang tahu ya. Dan kalau di kos itu saya, simpan di tempat yang bisa saya jangkau sewaktu-waktu ya. Kalau misalkan dalam keadaan genting, terus kalau misalkan saya bawa, biasa saya simpan di kantong, biasa juga di ransel, di kantongnya, yang bisa dijangkau lah pokoknya. Ya, karena gitu ya teman-teman, kita itu, nggak tahu ya, kalau kejahatan itu bisa kapan aja terjadi, di mana aja, sama siapa aja, kita nggak tahu ya. Nah, dan hal-hal itulah yang harus kita hindari ya, dan kita harus waspada. Nah, makanya kenapa saya bisa berpikir untuk membuat semprot merica. Jadi, kalau ini, sekarang setelah saya menikah saya nggak gunakan lagi ya, ini cuma contoh. Jadi saya nggak gunakan lagi, tapi karena saya sering di rumah, jadi saya juga selalu waspada ya teman-teman, selalu ada yang nemenin lah. Jadi saya itu sering sediakan kayu, tapi saya sering sebut itu toya ya teman-teman, toya. Jadi tuh panjang, toyanya panjang. Jadi sewaktu-waktu misalkan ada yang datang, itu saya nggak kenal, misalkan orang asing, terus yang nggak saya tahu suaranya atau orangnya, saya selalu pegang itu di tangan kanan saya. Jadi kalau misalkan suami saya lagi jalan, misalkan ada kegiatan di luar, kalau malam, terus ada orang yang datang, saya sering pegang itu, dan saya ngintip ya di pintu. Saya ngintip dulu siapa itu. Kalau misalnya yang saya kenal ya saya simpan balik. Tapi kalau saya nggak kenal itu tetap saya pegang. Nah, rumah saya ini berada di daerah kebun. Jadi depan, belakang itu kebun, samping, kanan kiri itu kebun. Jadi tetangganya itu ada di sana di luar. Itu bisa kita jangkau dengan jalan kaki, tapi nggak bisa ya kalau misalnya kita teriak tolong, tolong gitu nggak ada yang dengar. Yang dengar itu cuma jangkrik, cuma burung, ya, cuma kodok. Pokoknya sejenisnya itulah yang dengar kalau kita teriak ya. Makanya saya selalu inisiatif ya, menjaga diri ya, waspada kalau misalkan ada apa-apa. Nah, makanya saya selalu waspada dengan toya ya, saya pegang. Karena ya di zaman sekarang ya, nggak semua orang bisa bela diri ya, kecuali yang mau belajar mungkin bisa ya. Nah, makanya itu inisiatif yang lain, kalau misalnya kita nggak bisa bela diri ya, minimal kita punya inilah, eh seperti benteng pertahanan ya. Saya bilang benteng pertahanan. Karena kita nggak tahu ya teman-teman, kejahatan itu nggak pernah kita undang, nggak pernah kita tahu, bisa terjadi di mana aja, kapan aja. Bahkan detik ini pun kalau misalkan kejahatan itu datang, ya datang ya. Nah, tapi teman-teman, di sini saya membuat konten ini bukan untuk mengajari teman-teman berbuat suatu kejelekan ya, berbuat suatu kejahatan, enggak sama sekali. Ini saya ceritakan berdasarkan pengalaman saya dan apa yang saya lakukan dulu itu ya, saya ceritakan sekarang. Bukan berarti saya mau ajak teman-teman, "Ayo teman-teman kita bikin semprot merica. Ayo teman-teman kita sediakan kayu di rumah." Enggak ya. Ini saya mau cerita. Siapa tahu ada teman-teman yang satu pengalaman sama saya yang pernah ya. Nah, di sini saya mau berbagi, siapa tahu konten saya ini bermanfaat buat teman-teman ya. Selanjutnya, saya akan peragakan bagaimana cara saya menggunakan toya. Jadi toya ini bisa digunakan untuk serangan jarak jauh ya, misalkan bisa untuk jangkauan pukulan atas, seperti ini bagian atas, dan bisa di bagian bawah. Jadi ini bisa kita gunakan ya teman-teman, ini fleksibel, seperti itu ya. Oke teman-teman, selain kita berusaha, kita juga harus berdoa ya. Jadi kalau bisa semua itu imbang ya, antara usaha dan doa, doa dan usaha. Jadi selain kita berusaha membentengi diri, kita juga harus berdoa
kepada Allah ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Sebaik-baiknya pelindung hanya Allah yang bisa melindungi kita ya dari segala kejahatan, dari segala mara bahaya. Karena kalau sudah Allah yang berkehendak, kita nggak bisa buat apa-apa ya. Maka banyak-banyaklah berdoa ya. Seperti itu. Oke teman-teman, sekian dulu video dari Mama Filza. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat dan dapat diterima oleh teman-teman di rumah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.